Adalah kabel konsul ya, ini adalah contoh dari kabel konsul. Kalau kita lihat kabel konsul ini yang model lama, dia masih menggunakan RS232 ya kan. Kan belum tentu komputer itu ada RS232 nya. Nah makanya itu kita bisa beli aja kabel konsul yang jangan RS232, ini kita ganti yang USB. Jadi kabel konsul juga USB ke RJ45. Kalau memang ada sih komputernya nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung praktekin konfigurasi dari alat switch ini. Kalau tadi kan disimulasi ya, sekarang kita coba langsung. Ini adalah alat switch ya, switch merek Cisco Catalyst. Ini tipe 2950 ya, tipe 2950. Lalu di sini kalau kita lihat, kita colokin aja ada tulisan konsul tuh ya, ini konsul ya Pak, ada konsul ya Pak ya. Ini bisa kita dicolokin aja tuh itu. Lalu ini kita kasih power, ini nanti kita kasih power. Lalu ini kita colokin aja langsung ke sini. Di sini ada tuh RS232 nih. Nah ini modelnya memang ada nih komputer ini nih. Gampang. Oke, dah. Setelah itu kita butuh power. Ada power, kabel power. Itu aja kita pakai deh. Mana yang bisa kita pakai ini? Ini aja kali ya, enggak? Nyampe enggak? Kurang Nyampe lah ya. Nyampe ini. Nah, sorry, colokan di sini Pak. Kalau powernya. sini. Nah, ini Otomatis sih nggak pakai pencet tombol gitu. otomatis. Terus kita lihat cara konfigurasi alat puter ini, kita bisa menggunakan software namanya Putih. Ya, kita bisa download dulu kalau memang belum ada. Kita bisa download dulu software Putihnya. Ya. Oke, di sini udah apa? Ini udah ada Putih. Kita coba dulu Putih. Nah, ini udah ada nih Putih. Udah ada Putih. Cara aja langsung. Nah, kita lihat nih contohnya gini. Ya, ini kita ke kabel konsul serial konsol ya, serial. Oke. Langsung aja kita ke serial ya, ini COM 1 ya. Oke. Kita langsung open ya. Jadi di Putih kita pilih yang ini terlihat di bagian putihnya. Ini adalah software Putih ya. Ya kan, kita akses di serial, lalu kita open. Kita langsung open aja, coba open. Ini udah terhubung ke sini udah ya. Berarti ini yang kita harus pilih, ini yang serial nih ya. Ini aja nih, ini yang serial nih, kita pilih sudah. Ya, aktifin Putih, terus kita pilih yang serial, lalu kita coba lagi open. Nah, oke. Ya, ini masuk nih, kita lihat. Tuh. Tampilannya mirip kan dengan di simulasi kan? Ya. Ya, cuman dia tampilannya warna hitam gitu kan ya. Kalau kita lihat sini. Ya, perintahnya juga sama gitu. Ini apa? Tuh. Ya, gitu. Tuh. Ya, ini kalau kita langsung di perangkatnya. Ini kita langsung praktek di perangkatnya. Kalau tadi kan ini di sini kan kita di simulasi, gitu. Ya, oke. Kalau di depan ini kan di simulasi, ya kan. Kalau ini di perangkatnya langsung. Perintah dasar dari router Cisco itu apa aja sih gitu ya.
O-nya dari perangkat Cisco. Kita coba buka aja ya, untuk langsung kita bisa menggunakan Cisco paket tracer. Di open lagi tadi Cisco paket tracernya. Kita coba mulai dari awal lagi ya, gitu. Lalu kita coba tarik di perangkat switch ini ya. Oke, lalu di perangkat switch, kalau kita ingin mengatur atau melakukan konfigurasi dari perangkat-perangkat si Cisco ini, ada berbagai macam teknik ya. Secara realnya kita bisa menggunakan, misalnya ini contoh aja ya, saya akan coba pakai satu switch, satu PC ya, satu PC ini, yang mana PC ini saya akan coba hubungkan dengan kabelnya adalah kabel konsul RS232 ya, nama RS232. Di PC-nya kita colokkan RS232. Kalau andai kata di PC-nya itu tidak ada port dari RS232, kalau misalnya kita pakai laptop gitu, maka kita bisa beli konverternya dari USB ke konsul, seperti itu, dari USB ke konsul, untuk kita bisa konfigurasi dari perangkat router. Contoh dari kabel konsul ini bawaan dari router ya, contohnya kayak gini. Untuk di area ini bisa kita colokkan ke komputer ya, ini bisa kita colokkan ke komputer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini komputernya masih ada konsolnya ya, tuh ya, itu masih ada. Untuk RS232 itu masih ada. Kalaupun misalnya nggak ada ya, berarti kita beli aja konverter ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita misalnya ini kan tadi ya yang saya kasih tahu ya, RS232 dan RJ45-nya, ataupun kita bisa beli yang udah ya. Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan USB gitu ya, seperti itu, USB. Jadi atau bukan yang begini, langsung aja dari USB ke RJ45 gitu ya. Jadi RJ45 to USB konsul ya kan. Nah, kita bisa beli model yang seperti ini tuh ya. Jadi di perangkat routernya kita colokin yang RJ45-nya, lalu untuk di sini ya, di komputer kita colokin yang untuk USB-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Langsung back lagi ke simulasi. Tadi kita bisa pilih ini. Lalu di sini kan ceritanya adalah kita ingin mengkonfigurasi dengan menggunakan perintah command ya. Artinya memang untuk mengkonfigurasi alat router ini, khususnya ada router Cisco, beda dengan di simulasi. Kalau di simulasi kan enak, kita tinggal klik aja begitu, langsung aja bisa kita konfigurasi ya nggak? Nah, ketika kita nanti berhadapan langsung dengan alatnya, maka langkahnya tadi yang kita sebutkan, ini ceritanya kita di komputer ya, kita bisa menggunakan di sini di bagian desktopnya gitu. Oke, kita coba di bagian terminal ya, terminal, lalu kita coba oke aja ya, ini sini oke. Nanti kita akan masuk, nah seperti gitu tuh
Ya, ya, ya kan. Nah, di sini ada bacaan, ini ada bacaan switch. Sini ada bacaan switch, ya. Maka switch ini dan posisinya nih, ini posisinya dia masih dalam status ini itu disable, ya. Artinya belum aktif, ya. Untuk kita bisa masuk ke dalam posisi aktif, maka kita akan menulis perintahnya adalah enable, gitu. Atau bisa juga disingkat ENA, misalnya disingkat, gitu, ya. Ingat di setiap perpindahan perintah di dalam SQL, kita bisa melihat perintah apa aja yang ada di dalamnya, ya. Kalau misalnya kita nggak hafal, kita bisa melihat perintah apa aja yang ada di dalamnya dengan menggunakan komen tanda tanya aja gini, ya. Maka kita bisa lihat di sini ada perintah-perintah banyak sekali gitu, ya. Perintah-perintah yang bisa kita jalankan, gitu. Contoh misalnya kita lihat di sini. Di sini ada perintah yang namanya configure, ya, configure, ya kan? Kalau kita lihat di sini, langsung kita bilang gini, config. Apalagi perintahnya kita nggak hafal misalnya contoh, ya kan? Kita bisa tanda tanya, seperti itu, ya. Maka perintahnya adalah configure, saya singkat tadi, terminal misalnya, kalau misalnya configure disingkat aja, configure T adalah terminal, kita tanya. Nah, begitu. Configure terminal, kita udah masuk nih. Configure terminal, kita udah masuk ke bagian config nih sekarang. Kita bisa perhatiin tuh, dari posisi disable, enable, baru kita masuk ke dalam posisi configure. Kalau ingin keluar lagi dari perintah ini, back perintah keluar lagi, maka kita bisa gunakan perintahnya adalah exit. Keluar ke perintah ini. Kita sekali lagi coba exit lagi, keluar lagi. Ya, oke, ya, exit. Masuk lagi, misalnya contoh enable. Ya, kita akan masuk ke perintah configure di sini lagi, config T, configure terminal, itu artinya enter. Masuk lagi tuh ke config, ya. Nah, kan kita pengen tahu di configure terminal itu mau ngapain aja. Kita bisa lihat contoh. Oh iya, kita bisa melakukan perintah ini. Ya, tapi ingat, nggak semua perintah bisa kita execute. Karena ini adalah perintah iOS yang mana yang ingin kita configure ini adalah switch. Sedangkan di sini ada yang memang perintah yang bisa kita gunakan hanya di router kan gitu. Ya, hanya di router. Tapi kita oke lah, kita coba kita lihat lagi di sini. Oke, misalnya ini. Bentar. Nah, ada apa? Di sini kita lihat saya ingin menggunakan perintah pemberian password agar switch kita tidak dikonfigur oleh orang lain misalnya gitu ya. Oke, saya akan coba perintahnya. Di sini ada bacaan enable password, ena, enable, begitu. Oke, enable, terus apalagi password ya, enable password. Kita password, misalnya contoh, saya tulis aja nih contohnya, misalnya 1 2 3 gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, kita mengakses perintah di bagian konfigurasi, yaitu perintah enable untuk mengaktifkan password artinya gitu. Ya. Sehingga ketika nanti ini kita exit dan kita masuk lagi, maka akan minta password. Ya.
Oke. Akan minta password ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita masukin passwordnya. Ya. Oke, kita akan melakukan konfigurasi lagi. Kita masuk lagi konfi terminal. Oke. Tadi kita mengakses pada bagian enable. Sekarang saya ingin mengakses pada bagian interface. Ya. Kalau hostname ini hanya memberikan nama, ya kan, memberikan nama segitu kan. Saya akan coba gini. Misalnya interface, oke, int interface apa di sini, interface f, ya, interface f. Misalnya saya pengen mengakses F01, kok F01 gitu ya, kok F01. Nah, kalau kita lihat di perangkatnya, ini contoh perangkatnya langsung ya. Ini di suite ini ada 01, 02 dan seterusnya. Saya mau mengkonfigurasi ini. Ya, ini kita sebutkan di sini adalah, ya, sebutkan ini adalah F01. Ya, interface F01, enter tuh. Ya. Oh, di sini kita lihat ini contoh nih. F01. Ya, cara mengaksesnya ini saya mau mengakses port ini dengan menulis interface F01. Mau ngapain saya mengakses port ini? Misalnya contoh ya. Saya mau melakukan disable port ini agar tidak bisa digunakan misalnya. Ya, contoh kita lihat. Contoh ini saya coba aja pakai satu PC gini. Lalu ini saya coba hubungin gini. Gini, saya masukin ke sini. Ke mana? Ke F01. Nah, ya. Ini ke F01 ya. Oke, kita lihat. F01. Ya. Yuk kita lihat di sini. Lihat status dia berwarna hijau, sampai dia berwarna hijau. Ini masih oranye, tunggu aja. Tunggu nanti sampai dia, karena defaultnya itu beda sama router. Kalau switch itu defaultnya dia enable udah. Ya, portnya default. Kalau router portnya defaultnya itu disable. Ya. Nah, udah berwarna hijau. Kita coba masuk lagi ke perintah tadi barusan ya. Oke, saya pengen ngapain di sini setelah saya tadi masuk perintah tadi int tadi saya udah masuk perintah int F01, maka perintahnya nanti jadi begini. Setelah kita enter, pindah tuh config if itu singkatan interface ya kan, masuk ke interface. Saya pengen lihat ada perintah apa aja sih di dalam sini. Kita tinggal tuh tadi ya pendatanya. Saya pengen setelah masuk ke sini, misalnya saya ingin lakukan nonaktif ya, nonaktif, maka saya akan tulis perintahnya shutdown, atau boleh disingkat shut gitu ya. Lalu ini saya enter, coba nih saya enter, maka coba lihat nanti perhatiin. Nah, perhatiin di simulasinya mati ya. Berarti port ini udah nggak aktif. Ya, ingat, ini hanya bisa dilakukan oleh switch yang manageable switch. Makanya kalau Bapak beli, ya pengen bisa dikonfigur, ya switchnya harus yang manageable switch, jangan switch yang biasa. Kalau Bapak beli yang switch yang unmanageable switch, nggak bisa lah diatur seperti ini. Ya, nggak bisa diatur seperti ini artinya. Makanya harganya pun beda, yang manageable suite dan yang unmanageable suite kalau kita beli. Ya, mereknya ya terserah.
Ya, namun di sini kita pakai Cisco. Lalu kita coba. Kalau ingin membalikannya lagi menjadi enable, kita cukup begini perintahnya, membalikkan lagi menjadi posisi enable. Tadi kita coba balikin lagi ya posisinya. Oke, kita bilang gini aja di sini, no shoot down artinya. Kita coba lihat posisi, balik lagi ya, balik lagi ke aktif. Lalu saya juga bisa pergi sini melakukan apa, pengaturan speed ya. Tapi kita pengen lihat kalau saya nulis di sini speed maksudnya speed itu kecepatan ya kan terhadap pot tersebut gitu ya. Saya tulis speed berapa di sini speednya tuh, tanda tanya, speed tanda tanya. Oh, saya bisa memberikan speed ini 10 atau 100 atau auto ya. Oh, ini menandakan switch-nya saya ini belum gigabyte. Switch yang saya pakai ini di sini ini belum gigabyte. Kalau yang sudah gigabyte di sini ada pilihan 10, 100, 1000 ya. Namun saya misalnya contoh nih, saya pengen atur aja dia kecepatannya jangan 100 tapi saya mau atur 10, maka saya speed 10. Kita coba tuh ya, maka ini sudah diatur speednya adalah 10 Mbps ya. Jadi seperti itu, enak ya. Jadi kita bisa mengatur pengaturan speed dari sini ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini sebenarnya masih ada beberapa pengaturan lagi ya kan ya. Tapi kita di sini kita tidak bisa mengatur IP karena di sini adalah switch ya, bukan IP. Jadi kita nggak bisa mengatur IP seperti itu. Ada yang memang saya tadi bilang nggak bisa karena memang harus dilakukan di bagian router begitu ya. Oke, ini misalnya kita tulis gini ya, langsung N. Kalau N itu beda tadi kan, kalau exit kan satu-satu kan, kalau N dia langsung ke bagian ke switch-nya langsung gitu ya. Lalu saya ingin melakukan, misalnya setelah saya konfigurasi semuanya, maka saya ingin melakukan save terhadap konfigurasi, atau mungkin saya bukan save dulu tapi saya pengen lihat dulu so run so run berarti saya ingin melihat konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat saya gitu loh. Maka kita bisa lihat tuh, tadi kita ada di sini ya, passwordnya saya kasih tadi ya, yang tadi yang berjalan seperti itu. Nah kan menjadi kelihatan kan itu ya. Oke, itu dia ya. Jadi seperti itu, show run ya, show run. Lalu berikutnya yuk kita lihat lagi. Setelah ini kita pengen misalnya melakukan saving ya, melakukan saving terhadap konfigurasi yang udah kita buat. Karena kalau nggak di saving kita langsung matiin powernya, maka hilang konfigurasinya karena kan dia belum tersimpan ya. Maka kita bisa nulis perintahnya untuk saving, W atau write aja ya, W atau tulis write lengkap boleh, enter. Nah kita lihat ya. Nah kalau dia udah begini, udah write seperti ini, maka boleh kita matikan power dan lain, maka karena dia sudah tersimpan ya. Ini baru kita di perangkat switch ini secara simpelnya ya, pengaturan di switch secara simpel. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana sih untuk pengaturan di router ya, pengaturan di
router. Ya, makanya untuk itu memang benar-benar kita harus terbiasa. Makanya ini software dari Cisco Packet Tracer ini memudahkan kita sebenarnya untuk kita belajar sebenarnya. Perintah-perintah iOS kan, kalau Cisco kan ini kan iOS, begitu ya, iOS begitu. Seperti itu. Makanya enak kita bisa uji coba. Nah, nanti suatu-waktu mungkin Bapak dapat kasus harus apa misalnya konfigurasi perangkat jaringan Cisco ini, apakah udah bisa gitu? Ya, jadi seperti itu udah bisa. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang dipertanyakan lagi, coba apa misalnya? Sengaja kita record ya, sengaja kita record. Training saya record karena nanti sewaktu-waktu kalau lupa bisa channel saya dibuka aja, LPK IT Komputer. Itu ada banyak tutorial tentang jaringan. Tapi di komputernya harus kabel yang kayak buat nampilin gambar itu ya? Kabel apa tuh, sorry? Yang kabel konsolnya itu Ya. Masukin ke sininya, ke komputernya harus pakai yang kayak gini, biru-biru itu ya? Ya. Jadi itu namanya RS232 itu. Itu RS232. Masalahnya RS232 itu nggak semua komputer ada, apalagi komputer-komputer yang zaman sekarang. Ya. Itu udah nggak ada RS232. Nah, itu dia makanya tadi saya bilang harus menggunakan kabel konsul yang support USB. USB kan, kalau USB kan udah pasti ada lah ya komputer ya. Jadi nyoloknya ke USB aja, jangan ke RS23. Jadi beli kabel konsul USB dan RJ45. Tuh beli aja gitu ya. Kabel konsul USB dan RJ45. Jadi apa nggak usah repot-repot lagi untuk mengkonfigurasi alat router ini. Ya. Tapi nanti untuk alamat router ini enaknya kalau nanti kita belajar tentang router nanti kita belajar router bukan switch ya, router. Nanti kalau udah dikonfigurasi dia bisa di-remote. Ya, kita nggak harus lagi nyamperin alatnya, kita bisa langsung remote dari sisi klien menuju ke router langsung gitu. Ya, seperti itu. Pas dicolokin tampil tuh di layar, langsung tampil konfigurasinya gitu. Tampil begitu. Ini juga sama ya, ini sama kalau kita ini cuman pakai biasanya kalau realnya kita bisa menggunakan softwarenya namanya Putih ya, softwarenya namanya Putih. Boleh kita bisa langsung coba ya, ini saya akan coba langsung. Oke, kita akan coba nih langsung di sini. Kurang ini ada 232 nya ada nggak? Ada. Oke, kalau Pak dan kurang pikirin dulu. Enggak, video, bukan potret. Video nanti. Hah? Oh, ya boleh. Potret aja. Jadi ini Pak, ini kalian. Oke, ini adalah kabel konsul. Ya, ini adalah contoh dari kabel konsul. Kalau kita lihat kabel konsul ini yang model lama, dia masih menggunakan RS232, ya kan? Kan belum tentu komputer itu ada RS232-nya. Nah, makanya itu kita bisa beli aja kabel konsul yang jangan RS232. Ini kita ganti yang USB. Jadi kabel konsul juga USB ke RJ45. Kalau memang ada sih komputernya nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung praktekin konfigurasi dari alat switch ini. Kalau tadi kan disimulasi ya. Sekarang kita coba langsung. Ini adalah alat switch ya, switch merek Cisco Catalyst. Ini tipe 2950 ya, tipe 2950. Lalu di sini kalau kita lihat
kita colokin aja ada tulisan konsul. Tuh, ya. Ini konsul ya Pak, ada konsul ya Pak ya. Ini bisa kita dicolokin aja. Tuh, tuh. Lalu ini kita kasih power. Ini nanti kita kasih power. Nah, ini kita colokin aja langsung ke sini. Di sini ada RS232 nih. Nah, ini modelnya memang ada nih komputer ini nih. Nah, setelah itu kita butuh power. Ada power, kabel power. Wah, itu aja kita pakai deh. Mana yang bisa kita pakai nih? Ini aja kali ya, enggak? Ya. Nyampe nggak? Nyampe lah ya. Oke, nah, kalau dijawabin di sini Pak, kalau perlu Pak. Nah, deh. Otomatis sih nggak pencet tombol. Otomatis dia, otomatis. Terus kita lihat cara konfigurasi alat puter ini, kita bisa menggunakan software namanya Putih. Ya, kita bisa download dulu kalau memang belum ada. Kita bisa download dulu software Putihnya. Ya. Oke, di sini udah ini udah ada Putih. Kita coba dulu Putih. Nah, ini udah ada nih Putih. Udah ada Putih. Cara aja langsung. Nah, kita lihat nih, contohnya gini. Ya, ini kita kabel konsol, serial konsol ya, serial. Oke. Langsung aja kita ke serial ya, ini COM 1 ya. Oke. Kita langsung open ya. Jadi di Putih kita pilih yang klik ini di bagian putihnya. Ini adalah software Putih ya. Dengan kita akses di serial, lalu kita open. Kita langsung open aja, coba open. Ini udah komunikasi juga ya. Ini hasilnya kita ini yang serial ya, ini yang serial kita pilih juga ya, ACP Putih, terus kita pilih yang serial, lalu kita coba lagi. Nah, oke ya, ini masuk nih, kita lihat. Tampilannya mirip kan dengan di simulasi kan? Ya, ya, cuman dia tampilannya warna hitam, gitu kan ya? Kita lihat sini. Ceritanya juga sama gitu. Tuh. Ya, tuh. Ya, ini kalau kita langsung di perangkatnya. Ini kita langsung pakai di perangkatnya. Kalau tadi kan di sini kan kita di simulasi. Tuh. Ya. Oke, kalau di depan ini kan di simulasi. Ya, ini di perangkatnya langsung. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Oke. Oke, udah paham Pak bagaimana kita tadi praktek langsung masuk ke situ ya? Udah. Terus pakai ini ya, software Putih ya? Ya, kita bisa menggunakan software namanya Putih ya. Kita bisa menggunakan software namanya Putih. Gitu. Oke.
Oke, jadi sekarang kita akan coba konfigurasi praktek pakai router. Sambungin aja langsung. Sambungin ini, kita pilih fast Ethernet 00. Ini kita pilih lagi fast Ethernet 01. Tarik. Kita kasih, biar kita nggak lupa ya, kita kasih note aja boleh di sini. Ini kita alamatin untuk yang 01-nya. Kita akan coba kasih kelas C ya Pak, kelas C 200 di 01. Oke, ini kita kasih juga sama, ini kelas C, di kelas B ke 90. Nah ini kelas B ceritanya ya, ini jalur sini kelas B ceritanya, ini adalah jalur kelas C. Jadi fast Ethernet 00. Oke. Nah sekarang yuk kita atur konfigurasi alat ini. Sama ya modelnya, kita bisa coba pakai ini, pakai satu PC untuk kita konfigur gitu, gini ya, ceritanya gitu ya. Lalu kita tarik kabel serial konsol itu. Oke, kabel konsol. Lalu di sini kita bisa kasih ke RS 232. Oke. Nah, udah. Nah, jadi ceritanya tadi yang kita praktekin ini ya, sama langkahnya sama gitu. Yang kita bisa klik. Cuman bedanya kalau di realnya kan kita tadi pakai putih gitu ya, kayak putih gitu. Kita mau konfigurasi dia nih. Sekarang kita mau konversi dia. Kita klik. Ya, lalu di desktop kita langsung ke bagian terminal. Lalu coba oke. Nah gitu, seperti itu. Ini kita coba ya. Do you like to enter basic management configuration? Kita no aja dulu. Kita no ya. Enter to enable script. Oke, kita bisa setting gitu. Kalau memang udah. Oke. Oh ini kita bisa naik kali ya. Di langkah ini kita adalah lakukan konfigurasi ya, konfigurasi dasar. Sebenarnya ini harusnya tadi kita break aja ya, biar nggak terlalu panjang name segala macam gitu ya kan ya. Ya boleh kita break aja, kita break dulu di sini ya, di control C aja, control C, kita break aja, enter ya. Oke, karena itu harus dikasih nama router dan lain-lain seperti itu. Kita mau konfigurasi dari awal aja, langsung kita lihat di sini. Kita akan masuk ke bagian seperti sama yang di latihan sebelumnya. Oke, ENA. Kita masuk ke ENA. Sudah masuk ke enable, kita mau lakukan konfigurasi aja langsung. Gini. Konfigurasi, terminal kan terminal, configuration terminal. Oke, terminal apa yang ingin kita konfigurasi? Tanda tanya, biar kita bisa melihat apa gitu. Kita tanda tanya, biar helpnya itu, perintah listnya itu keluar gitu. Ya,
konfigurasi terminal interface. Yang saya mau pilih itu adalah interface, maka saya bilang gini, interface berapa? Oke, saya ingin mengkonfigurasi interface F01 ya, maka saya tulis interface F01 gitu ya. Ya kan, ini kan nih F01 kan di jalur sini tadi ya, interface F01 enter ya. Oke, lalu di sini saya pengen ngapain setelah kita masuk ke F01, saya ingin memberikan alamat IP dia. Tapi sebelumnya saya mau enable dulu nih, karena statusnya dia masih shutdown gitu ya. Statusnya dia masih shutdown, maka saya bilang gini, no shoot, ingat tadi apa, enable port ya, enable port yang tadinya dia disable menjadi enable. Kan kita lihat tuh jalurnya dia jadi enable ya, udah berwarna hijau jadi. Lalu setelah itu balik lagi, kita pengen memberikan alamat ya kan. Caranya kita lihat di sini, boleh pakai tanda tanya dulu. Di sini kita lihat ada yang namanya IP ya, IP gitu ya, terus IP. Oke, IP apa di sini? IP address boleh disingkat atau mau ditulis lengkap boleh. IP address, misal contoh, saya ingin memberikan alamat misalnya 200.111 langsung ke subnet MAC-nya dengan subnet MAC-nya 255.255.255.0. Nah gitu, langsung ke subnet MAC-nya gitu. Jadi IP address gitu ya, kita enter langsung ke subnet MAC-nya 200 gitu ya, kita enter. Nah gitu ya. Sekarang oke, F01 sudah dikasih alamat nih ya, F01 udah dikasih alamat. Langsung kita menuju ke F00 sebelahnya ya. Kita exit aja dulu. Langsung ya. Enggak, karena kan sekarang kita lagi di F01. Dari F01 kita harus exit dulu, baru langsung lagi gini, int F00. Nah begitu caranya, tekniknya. Keluar dulu dari fast Ethernet 01, exit tadi, ya kan, masuk lagi ke F00. Nah setelah itu baru kita alamatin lagi IP address. Oke, alamatin lah tadi misalnya berapa? 190. Awas, 190 berarti kelas apa? Ingat? B ya, B kan range-nya B itu dari 100 berapa tadi B? 128 sampai dengan 191 ya. Berarti masuk ke kelas B. Oke. Betul. Oke, default subnet MAC kelas B, saya pakai default aja dulu. Oke. Lalu saya enter. Sorry. IP address oke. 255 0 oh gitu ya. Oke, kita bilang no shoot, jangan lupa ya, no shoot. So boleh belakangan juga boleh, nggak masalah ya. Kita alamatin dulu gitu. Udah, kita bilang aja no shoot biar dia aktif. Oke, udah ya. Langsung kita coba N, tulis N berarti dia keluar langsung ke metode ini. Ya, kita coba tampilkan dulu show ya, show run. Yuk kita tampilkan show run. Oh, kita lihat deh di show run kita udah lihat ada alamatnya. Ya, ya tuh, lihat tuh. Ini ada alamatnya ya di show run gitu. Dengan 00 kita alamatinnya ini adalah ini. Ya, 190 dengan dan 01 kita alamatinnya ini. Nah, gitu ya. Terus kita mau simpen biar nggak hilang. Kalau ketika si router itu nggak disimpan nanti begitu dicabut powernya hilang dong, ya nggak? Kita simpan aja write atau w disingkat. Nah, berarti udah disimpan nih. Ya, setelah udah disimpan,
Ini coba yuk kita coba apakah dia nanti akan ngeping nggak dari sini ke sini gitu. Ya, sama dong, berarti harus kita kasih gateway dong. Ya, kita kasih gateway dong di sini ya. Kalau kasih gateway ya berarti kita gini aja gampang. Biasa aja perintahnya kalau ini. So, pengalamatan IP kan ya. Listen, yuk kita kasih gateway di sini. Oke, ini anggapnya 190 112. Awas jangan bentrok, jangan 191, nanti akan bentrok ke sini. Oke. Default gateway-nya kita tulis 190 1 ya kan, benar ya default gateway ini ya. Oke, nah kita coba oke aja. Oke. Yuk lagi sekarang yang ini, satu PC ini. Yuk. Kita cobalah. Ya, 200 112. Oke. 200 11. Oke, 200 111 gateway-nya. Gitu ya. Oke, kita oke, coba kita ngetes apakah bisa atau enggak ya, konfigurasi kita bener atau enggak ya, kita tes ngeping aja dari sini ke sini ya. Oke, kita coba ping. Ping 190 112. Oke, kita lihat sekali RTO karena dia melewati router. Berikutnya dia langsung reply from. Ya, ingat karena kita menggunakan router, walaupun dia beda kelas, tetap bisa terhubung. Ya, tapi kalau nanti kita lebih dari satu router, kita akan menerapkan teknik routing namanya. Ya, routing itu nanti kita harus belajar juga tentang bagaimana routing ketika si router itu udah lebih dari satu. Oh ini kan jelas masih dalam satu perangkat router yang sama gitu kan ya.